Kita tahu bahwa sungguhnya di antara rusaknya adanya akhir zaman, salah satunya yaitu banyaknya orang-orang yang ketika mereka melakukan muamalat ataupun transaksi melakukan daripada cara-cara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan salah satunya yaitu dengan melakukan cara riba. Dan ini telah jelas yang kita ketahui beberapa firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan daripada perbuatan tersebut sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 275, begitu juga di dalam surat An-Nisa ayat 161. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa halallahu al-bai' wa harrama ar-riba. Allah Subhanahu wa taala menghalalkan kita untuk bertransaksi, bermuamalat, berbisnis, tapi Allah Subhanahu wa taala mengharamkan adanya perbuatan riba. Jelas ini bahwasanya kita boleh berbisnis, kita boleh bertransaksi, ataupun kita boleh melakukan namanya kegiatan daripada bermuamalat, tapi yang harus kita perhatikan daripada jangan sampai kita masukkan daripada adanya bisnisnya kita, transaksinya kita, di dalamnya adanya perbuatan riba. Karena ini merupakan salah satu adalah perbuatan dosa yang Allah Subhanahu wa taala larang kita melakukan daripada perbuatan tersebut. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya tidak ada satu perbuatan dosa yang termasuk di antara dosa yang paling besar yang dilakukan oleh seorang hamba-Nya Allah Subhanahu wa taala ketika dia melakukan adanya perbuatan riba. Kalau kita perhatikan di antara dosa-dosa besar, ada dosa yang sampai Allah Subhanahu wa taala turun tangan yang dikatakan bahwasanya fahdhanu biharbin minallahi taala. Allah Subhanahu wa taala sendiri yang memeranginya daripada orang tersebut. Daripada di antara dosa-dosa yang dilakukan oleh seorang hamba-Nya Allah Subhanahu wa taala, ada dua dosa kata para ulama yang mana di situ Allah sendiri yang turun tangan memerangi daripada orang tersebut. Siapa? Yang pertama, orang yang memusuhi para kekasih Allah Subhanahu wa taala. Man adzani waliyan faqad adzantuhu bil harb. Man adzani waliyan faqad adzantuhu bil harb. Barang siapa yang memusuhi daripada kekasihku, para aulia-Nya Allah Subhanahu wa taala, aku sendiri kata Allah yang akan memerangi mereka semua. Yang kedua, orang yang melakukan daripada perbuatan riba. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat ke-279, fa'dzanu biharbin minallahi wa rasulih. Bahwa sungguhnya aku kata Allah dan Rasulku akan memerangi orang tersebut. Bertanda dua dosa ini Pak, kalau kita pahami adalah dosa yang paling besar. Walaupun kita tahu ada dosa zina, ada dosa orang yang minum khamar, ada dosa mencuri, tapi ketahuilah dua dosa ini lebih besar daripada dosa yang lain. Dan kita tahu banyak daripada dosa-dosa besar, tapi dua dosa ini Pak, yang mana dikatakan Allah sendiri yang turun tangan untuk memerangi daripada orang tersebut. Dan ini yang kita khawatirkan terjadi pada diri kita ketika adanya perihal berkaitan dengan perbuatan riba tersebut. Sebagaimana kita ketahui banyak daripada hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga firman-Nya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang adanya perbuatan tersebut. Alladzina ya'kulu riba la yaqmun illa kama yaqmul ladzi yatakhabbathu syaitan minal mas. Bahwa sungguhnya orang-orang yang memakan daripada riba, hasil daripada transaksi yang di dalamnya ada riba, bahwa sungguhnya tidaklah mereka nanti ketika di yaumil qiyamah di dalam dirinya ini akan memiliki sifat sebagaimana sifat syaitan, dan nanti mereka seperti orang gila di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Keadaan mereka nanti ketika nanti di yaumil qiyamah, mereka seperti daripada sifatnya syaitan dan tidak akan bisa mengontrol daripada dirinya seperti orang gila nanti di yaumil qiyamah. Ini adanya orang yang ketika di dalam dirinya
masuk daripada sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala adanya perihal berkaitan dengan sumber daripada transaksi riba yang dia lakukan di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita perhatikan di dalam adanya transaksi yang kita pahami banyak terjadi riba, maka para ulama memperinci daripada macam-macam riba, Pak. Ada yang dinamakan dengan riba fadl, ada yang dinamakan dengan riba qarat, ada yang dinamakan dengan riba nasa, ada juga yang dinamakan dengan riba iyad. Nah, ini 4 macam riba hendaknya kita ketahui. Kalau kita ketahui, kita bisa menghindar daripada hal tersebut dan bisa menyelamatkan diri kita baik di dunia maupun di akhirat. 4 macam riba ini hendaknya kita kenali. Berkaitan dengan adanya 4 riba ini, yang pertama kali yang harus kita kenali yaitu riba fadl. Apa itu riba fadl? Menjual daripada barang ribawi. Menjual daripada barang ribawi seperti contohnya emas, perak. Ini kita menjual daripada barang ribawi seperti emas, perak, ataupun juga bentuk makanan dalam satu jenis, akan tapi salah satunya dilebihkan lebih banyak daripada satu barang dengan barang yang lain. Contoh, emas lama dengan emas yang baru, ini kan satu jenis. Emas lama dengan emas yang baru. Ketika seorang yang memiliki emas lama, lalu kemudian dia ingin menukar dengan emas yang baru kepada seorang penjual, maka penjual tersebut padahal sama-sama ukurannya yang dia tukar ini adalah emas lama dengan ukuran 1 gram misalnya. Kemudian penjual mengatakan boleh engkau tukar emas yang baru tapi tambahi 1 gram lebih, misalnya 1 gram 6 on misalnya, atau 1 gram 1 on. Nah, lebihnya ini kata ulama adalah hukumnya riba. Lebihnya ini adalah hukumnya riba. Kenapa? Karena sama-sama satu jenis dan dia meminta lebih daripada adanya penambahan tersebut. Begitu juga dengan jenis barang yang lain, sama. Misalnya beras Cianjur dengan beras Balikpapan, misal contoh. Penukaran antara beras Cianjur dengan beras Balikpapan sama-sama satu jenis, Pak. Berbeda kalau dia berbeda jenis, tidak jadi masalah antara uang dengan beras misalnya. Berbeda kalau dia satu jenis. Kalau satu jenis, ketika ada penambahan daripada barang tersebut di dalam akadnya, maka disitulah ada sebuah riba. Nah, ini hendaknya kita jauhi. Lalu kemudian ada juga berkaitan dengan yang kedua, riba qarat. Apa itu riba qarat? Seseorang yang menghutangkan daripada hutang tersebut dan nanti ketika di dalam akadnya dia menyebutkan adanya penambahan daripada hutang dia yang dia hutangkan kepada seorang piutang tersebut di saat mengembalikan daripada hutangnya. Saya menghutangkan kepada si A uang 1 juta. Jadi ketika saya ngomong, saya hutangkan kepadamu uang 1 juta, nanti kembalikan kepada saya 1.100.000. 100-nya ini, Pak, menjadi riba. Kenapa? Karena ketika kita menghutangkan seorang, ini adalah bentuk daripada adanya kebaikan. Adanya bentuk kebaikan. Tujuannya untuk menolong seseorang, bukan menjerat orang di dalam satu masalah yang baru. Nah, ketika dia memberikan adanya syarat di dalam akad tersebut, nanti kembalikan 1.100.000, bertanda apa? Mengambil daripada hak orang lain. Berbeda kalau konsepnya begini, saya utangkan kepada engkau 1 juta, sudah selesai, kita tidak ngomong, tidak memberikan syarat yang lain. Kemudian ketika orang yang kita hutangi tersebut dia mengembalikan 1.100.000, nah ini tidak menjadi riba, Pak. Ini adalah hadiah daripada orang yang kita hutangi. Ini tidak menjadi riba. Memang Nabi Muhammad menyarankan kepada kita, kalau kita dihutangi oleh seseorang, maka sebaik-baiknya hendaknya kita lebihi daripada apa yang sudah kita dapatkan daripada orang yang sudah menghutangi kepada kita. Dan ini tidak menjadi sebuah syarat. Yang dikatakan riba qarat ini kalau di dalam akadnya tersebut ada syarat. Ketika dia menghutangi daripada hutang tersebut, dia syaratkan untuk dikembalikan adanya lebih, maka ini menjadi riba.
Kalau dia tidak syaratkan, ini saya utangkan 1 juta, selesai, tidak ada perkataan nanti dikembalikan dengan 1.100.000, maka ketika tidak kita syaratkan, ini tidak menjadi riba, Pak. Tapi kalau kita syaratkan, maka akan menjadi sebuah riba. Ya. Begitu juga bukan hanya berkaitan dengan penambahan daripada hitungan jumlah yang kita hutangi. Sama saja ketika kita mengambil manfaat daripada orang yang kita hutangi, ini juga akan menjadi riba. Contoh begini, saya hutangi engkau 1 juta, tapi pijit dulu badan saya. Sama saja, Pak, itu juga akan menjadi riba. Yang namanya riba qard ini mengambil manfaat daripada apa yang kita hutangkan kepada orang tersebut, bukan hanya berkaitan dengan harta saja. Oh, saya hutangi engkau 1 juta, tapi saya beri syarat kepada engkau, nanti saya pinjam daripada mobilmu. Nah, ini akan menjadi riba juga. Kenapa? Karena kita memberi syarat, dengan kita menghutangi orang tersebut, kita memberi syarat baru untuk mengambil daripada kemanfaatannya. Nah, ini akan menjadi sebuah riba, dan banyak terjadi di tengah-tengah kita berkaitan dengan adanya riba qard ini. Termasuk transaksi sekarang ini, kalau kita perhatikan semuanya terdapat yang namanya ada riba. Sama sebagaimana kalau kita lihat adanya bunga-bunga yang ada sekarang ini, ketika kita berhutang kepada satu instansi, maka di situ pasti ada penambahan berkaitan dengan adanya bunga tersebut. Ini secara tidak langsung, Pak, adanya sebuah riba. Lalu bagaimana, apalagi zaman sekarang ini sulit untuk menghindar untuk kita semua. Sedangkan hampir rata-rata transaksi sekarang ini semuanya ada yang namanya cara yang mana di situ kita mau tidak mau bakal terkena daripada riba tersebut. Nah, disinilah perlu kita memahami daripada ilmu agama dengan benar, karena ada cara-cara hal-hal yang mungkin ketika itu di saat kita sulit untuk menghindarinya, tapi ada cara yang mungkin insya Allah kita bisa terselamat daripada hal tersebut. Nah, caranya kalau contoh begini, biasanya kalau kita hutang dengan satu instansi, ada yang namanya bunga, Pak. Nah, bunga ini kita tahu di saat kita berhutang di situ ada bunga. Bunga ini kita tahu ini bakal menjadi sebuah riba. Maka caranya bagaimana, sedangkan kita ketika itu sangat butuh sekali. Caranya jangan jadikan dia bunga, tapi hitung sebagai bentuk pokok semua. Hitung sebagaimana bentuk pokok semua. Jadi transaksi akadnya kita tidak ada bunga sama sekali, tapi transaksi kita hitungannya pokok semua. Misal contoh, saya hutang 1 juta. Di situ ada bunganya misalnya 1%, dan dikasih tempo misalnya 2 bulan. Berarti kalau 2 bulan 2% kenanya. Misalnya contoh saja. Maka hitung semua 2% ini, kalau kita hitung berapa uangnya. Oh, misalnya contoh saja 2% ini misalnya 50.000, atau enggak misalnya 100.000. Maka akadnya kita jangan 1 juta, tapi akadnya kita 1.100.000 langsung. Kita hitung langsung berkaitan dengan bunganya itu, kita hitung semua berapa. Oh, kita sudah tahu hitungan bunganya ini selama 2 bulan yang saya akan bayar daripada bunga berkaitan dengan hutang yang saya hutang ini. Kalau misalnya 2% selama 2 bulan, misalnya 100.000, kita ambil contoh 100.000, bertanda apa? 1.100.000. Jadi akadnya jangan 1 juta, walaupun kita ngutangnya 1 juta. Walaupun kita ngutangnya 1 juta, tapi akadnya jangan 1 juta. Tapi akadnya semua berkaitan dengan adanya kita memasukkan daripada bunga tersebut berkaitan dengan pokoknya sekalian. Jadi akadnya tidak ada bunga sama sekali, tapi hitung pokok semua. Jadi 1.100.000 ketika itu. Nah, ini salah satu di antaranya untuk menghindari daripada adanya perbuatan riba. Karena mau tidak mau transaksi sekarang ini semuanya berkaitan dengan bunga.
Caranya begitu, menghilangkan daripada adanya bunga tersebut, kita hitung pokok semua dan kita akad ketika itu tidak ada lagi berkaitan dengan bunga. Jadi jumlahnya itu sebelum kita akad transaksi hutang tersebut, maka kita hitung dahulu bunganya. Semuanya kita hitung selama berapa lama kita akan berhutang tersebut, maka kita hitung semua, maka akadnya nanti sesuai daripada jumlah pokok dan bunga dan hitung menjadi satu, sehingga kita tidak terkena daripada hukum riba tersebut. Begitu juga para ulama menjelaskan kembali adanya macam riba yang ketiga yang dinamakan dengan riba nasa. Riba nasa merupakan salah satu riba yang dikatakan bahwa mensyaratkan tempo pada satu barang dan memberikan kontan dalam satu harga, akan tapi pada salah satu yang lainnya dia tidak menentukan daripada harganya. Dia tidak menentukan daripada harganya. Ada dua harga, harga kontan dengan harga kredit. Harga kontan dengan harga kredit, tapi dia tidak tentukan daripada harganya. Contoh sekarang ini sering terjadi kalau kita perhatikan di tengah-tengah masyarakat sekarang ini, kalau kita kredit motor, kredit mobil, kredit rumah, Pak, semuanya begitu caranya. Ada harga kontan, ada harga kredit. Tapi kalau kita perhatikan harga kreditnya ini, Pak, tidak dijelaskan secara terperinci. Karena yang disebutkan oleh mereka angsurannya saja. Yang disebutkan oleh mereka angsurannya, tapi harga pastinya tidak dijelaskan oleh mereka. Contoh kita ingin kredit motor, ditanya berapa lama, Pak? Misalnya 2 tahun. Oh, 2 tahun per bulannya segini, Pak. Misalnya per bulannya 1 juta. Tidak dijelaskan harga pokoknya berapa selama 2 tahun itu. Hanya dijelaskan kepada mereka berapa lama kita ingin kredit, 2 tahun. Setelah dia menanyakan 2 tahun kita ingin kredit, baru kemudian dia jelaskan berkaitan dengan angsurannya per bulannya. Tidak dia jelaskan secara perinci berapa jumlah akhir daripada kreditan kita. Nanti setelah kita berjalan kredit 1,5 tahun, baru kita hitung-hitung, subhanallah jumlahnya juga banyak, bisa dapat 2 motor sebenarnya kalau kita kontan. Nah, ini kan hal yang termasuk salah satunya yang dikatakan riba nasa. Yang benar itu bagaimana? Yang benar itu kata ulama begini. Misal contoh, ini ada barang harganya kalau kontan 100.000 misalnya, dia ngomong ini kontan 100.000, Pak. Tapi kalau Bapak ingin kredit saya kasih 150.000. Boleh diangsur 2 tahun. Nah, ini jelas. Jadi kalau kontannya 100.000, kalau kreditnya 150, tapi nanti Bapak ansur selama 1 tahun, sebulannya segini. Nah, ini jelas. Kita sudah bisa membedakan antara kredit dengan kontannya. Tinggal nanti kita yang mana milih, mau kredit mau kontan. Itu wajar ada kelebihan di dalam adanya di saat kita kredit. Tapi kan jelas ada hitungan jumlah keseluruhan di awal daripada akadnya kita. Tapi kan berbeda terjadi di lapangan, adanya terjadi di lapangan ini berbeda, Pak. Kita tidak dijelaskan daripada pokok di dalam kreditnya kita, tapi hanya dijelaskan berkaitan angsurannya saja. Kita dikasih tahu berapa lamanya, kemudian per bulannya kita disebutkan. Akhirnya setelah selesai kredit, hitung-hitungan, ternyata jumlahnya lebih besar daripada apa yang kita dapatkan di saat kalau kita misalnya kontan ketika itu. Nah, ini sering terjadi di tengah-tengah kita di saat adanya transaksi. Nah, disitulah adanya permainan riba seseorang. Dan ini sulit untuk kita hindari, Pak. Lalu kemudian bagaimana nanti ketika kita ingin transaksi berkaitan hal tersebut, kita takut akan terjadi sebuah riba. Karena riba ini, Pak, bukan hanya yang makannya, tapi yang menyaksikannya, yang menjadi orang yang bermuamalat ketika itu, semuanya akan terkena daripada hukum riba. Nah, disinilah caranya harus kita pintar-pintar paham-paham untuk menyikapi di akhir zaman ini, Pak. Karena kita tidak bisa menghindar daripada hal tersebut. Karena dosa riba ini bukan dosa yang biasa, tapi dikatakan dalam salah satu hadis Nabi Muhammad SAW, "Ariba itsnain wa sab'una hauban."
bahwa sungguhnya riba ini memiliki daripada 72 pintu. 72 pintu riba daripada bentuk dosa riba tersebut, dan paling kecilnya daripada dosa orang yang melakukan daripada perbuatan riba kama ata ummi fil Islam, bahwa sungguhnya dosa yang paling kecil dia menzinai daripada ibunya sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Itu paling kecilnya. Ada 72 pintu dosa ketika kita melakukan transaksi riba, dan paling kecil dosanya ata ummihi fil Islam, dia menzinai daripada ibunya sendiri. Dan ada ulama mengatakan lebih besar daripada dosa judi. Riba ini lebih besar daripada dosa judi. Kenapa? Karena kalau dosa judi, orang yang berjudi dia rugi atas dirinya sendiri, tidak merugikan orang lain. Tidak merugikan orang lain. Tapi kalau dosa riba ini bisa merugikan orang lain dan menzolimi orang lain. Ini dosanya kepada hambanya Allah, bukan dosanya lagi kepada Allah, tapi dosanya juga kepada hambanya Allah subhanahu wa ta'ala. Dosa kepada hambanya Allah lebih berat dibanding dosa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita dosa kepada Allah, contohnya minum khamar, kita bertobat kepada Allah, benar-benar taubat nasuh, Allah akan terima daripada taubatnya kita. Tapi kalau kita dosa di hadapan hambanya Allah, tidak cukup dengan kita bertobat kepada Allah, kecuali dengan kita meminta maaf kepada orang yang kita zalimi dan mengembalikan daripada apa yang kita ambil daripada orang tersebut. Ini dosa kepada hambanya Allah subhanahu wa ta'ala, dan lebih besar daripada dosanya kita daripada ketika orang yang main judi dengan dosa riba. Memang sama-sama dosa, tapi yang lebih besar kata ulama yaitu dosa riba. Ini kita harus pahami, karena apa? Di dalamnya ada perbuatan dolim. Kalau sudah menyebar luas daripada adanya perbuatan riba ini, maka akan timbul kehancuran di akhir zaman dan banyak kemiskinan, dan akan merusak daripada adanya sistem ekonomi yang ada di tengah-tengah kita, Pak. Hadirin jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian bagaimana caranya kita? Seperti contoh berkaitan dengan kredit tadi, Pak. Ini berkaitan dengan riba an-nasa yang banyak di tengah-tengah kita, dan kita sulit untuk menghindar karena semua daripada instansi baik berkaitan dengan kredit motor, kredit mobil, kredit rumah, semuanya ada yang namanya bunga. Nah, di dalamnya inilah yang termasuk salah satu perihal di riba. Caranya bagaimana? Sama sebagaimana tadi, caranya untuk menghindari daripada hal tersebut, hendaknya apa? Ketika kita ingin kredit, Pak, jumlahkan semua. Misalnya kita ingin mengambil motor, kita ingin mengambil motor, misalnya kreditnya 2 tahun. Nah, di situ dia mengatakan angsurannya setiap bulan 1 juta misalnya. Angsurannya setiap bulan 1 juta dan terkena daripada adanya bunga misalnya 2% ataupun 3%. Maka di situ nanti caranya kita jumlahkan semua daripada angsuran tersebut, jumlahkan semua sebelum kita akad, kita hitung-hitung dahulu. Kita jumlahkan semua 1 juta per bulannya misalnya, sekalian bunganya. Misalnya bunganya 2%, berapa 2% daripada 1 juta? Jumlahkan, kemudian dikalikan daripada berapa lama kita ingin mengkredit barang tersebut. Misalnya 2 tahun, 3 tahun, kita kalikan di 3 tahun misalnya. Nah, dari harga pokok 1 juta dengan bunganya ini kita jadikan uang dahulu, kemudian kita kalikan selama 2 tahun. Ketika sudah ketemu harganya, oh segini harganya, barulah di situ kita akadnya sesuai dengan harga yang ada. Jadi kita tidak langsung akad-akad saja, tapi kita jumlahkan semua dahulu, baik pokoknya dan bunganya, dan selama berapa lama kita akan kredit. Di situ nanti akan ada jumlah yang bisa menjadikan ketentuan kita adanya berkaitan dengan harga kontan dengan harga kredit. Nah, kalau kita sudah tahu harga pokok daripada harga kredit, jumlah daripada selama yang kita akan kredit, maka di situ nanti ketentuan pada diri kita apakah kita akan lanjut daripada akad tersebut atau tidak. Ini caranya. Nanti akad dengan jumlah keseluruhan selama 3 tahun nanti, bukan akadnya dengan angsurannya, tapi akad daripada jumlah keseluruhannya.
Nah, ini untuk menghindari daripada hal riba. Kenapa? Karena di akhir zaman ini semua cara sistemnya pakai dengan cara begitu. Dan kita sulit untuk menghindarinya, sedangkan kita butuh. Seperti contoh, kita butuh yang namanya kendaraan, kita butuh untuk membeli tempat tinggal. Nah, ini kan sulit untuk kita menghindari daripada hal tersebut. Maka caranya bagaimana? Yaitu dengan kita tadi, jangan sampai ada yang namanya bunga, maka kita hitung semuanya adalah pokok. Kita semua hitung pokok, kemudian akadnya sesuai dengan jumlah yang sudah kita jumlahkan. Hadirin jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita ketahui bahwa sungguhnya orang-orang yang bermain daripada riba ini faktanya dari mana? Karena ada keinginan untuk memperkaya diri, kecintaan kepada duniawi, dan kurang syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini faktor orang yang banyak bermain riba. Karena kecintaan kepada duniawi lebih besar daripada akhiratnya. Kemudian kurangnya rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah, hal-hal tersebut kalau kita pahami, mereka tidak akan bisa sukses dengan apa yang mereka lakukan. Karena di dalam transaksi mereka ada sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah dalam bisnisnya mereka telah hilang daripada keberkahan yang Allah berikan kepadanya. Allah angkat daripada keberkahan daripada transaksi tersebut. Dan ketahuilah, adanya daripada transaksi tersebut bukan menjadi satu kebaikan untuk dirinya, akan tapi akan menjadi satu mudarat untuk dirinya. Hadirin jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kalau kita pahami di antara dampak daripada orang yang melakukan transaksi riba, di antaranya dia telah mencontoh daripada perbuatan orang-orang Yahudi, orang-orang yang tidak pernah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang dahulu, mereka orang-orang Quraisy ketika itu, orang-orang jahiliyah ketika itu, salah satu daripada perbuatan mereka yang mereka lakukan adalah transaksi riba. Maka ketika ada seorang yang melakukan transaksi tersebut, maka mereka menyerupai daripada perbuatan orang-orang terdahulu. Lalu kemudian yang kedua dikatakan oleh para ulama bahwa sungguhnya orang-orang yang melakukan transaksi riba, maka nanti di yaumil qiyamah Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka seperti orang yang gila. Sebagaimana tadi yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, alladzina ya'kul riba la yaqumu illa kama yaqumul ladzi yatahabbatu bisyaitan minal mas'i. Kondisi keadaannya nanti seperti orang gila nanti di yaumil qiyamah. Kemudian juga dikatakan bahwa sungguhnya orang yang berbuat riba, ketahuilah harta yang dia miliki ketika itu di saat dia sedekahkan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia tujuannya, oh saya bermain riba kemudian saya akan salurkan kepada amal-amal sosial ataupun kebaikan-kebaikan, maka ketahuilah harta tersebut tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagaimana Sufyan Ats-Tsauri, beliau mengatakan ketika seseorang itu bersedekah dengan sesuatu yang haram, sama sebagaimana dia mencuci pakainya dengan air kencing. Orang yang bersedekah dengan sesuatu yang haram, dengan hasil daripada sesuatu yang haram, maka ketahuilah, kata Sufyan Ats-Tsauri, sama sebagaimana orang yang mencuci pakaian dengan air kencing, bukan menambah bersih akan tapi menambah kotor. Dan dikatakan juga dalam satu riwayat bahwa sungguhnya orang yang melakukan daripada perbuatan riba sama sebagaimana dia melakukan daripada perbuatan zalim. Sama sebagaimana dia melakukan daripada perbuatan zalim. Nah, ini semua berkaitan dengan hal-hal dampak daripada riba, dan banyak sekali daripada berkaitan dengan adanya dampak negatif orang yang melakukan transaksi riba. Dan salah satunya juga kata ulama, doanya tidak akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia melakukan daripada perbuatan riba, maka ketahuilah yang masuk ke dalam dirinya sesuatu yang haram, maka disitulah ada penghalang antara doanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Doanya tidak akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan banyak sekali daripada dampak-dampak tersebut, maka kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan, ya'ti 'alan nasi zaman la yabqa ahadan illa akriba. Qila ya Rasulullah kulluhum ya'kul riba. Qala wa man lam ya'kul minhu yusibu minal ghubarihi, yakni yusibu min ismi li'anna yu'inu 'ala dhalika fa yakun syahidan aw katiban aw radiyan bi fi'lihi.
Nabi Muhammad mengatakan dan berpesan kepada kita semua, akan datang suatu zaman manusia itu tidak akan lepas daripada adanya transaksi riba. Di suatu zaman tersebut, kata Nabi Muhammad, semuanya akan menyebar luas daripada perbuatan riba. Lalu kemudian sahabat kemudian bertanya kembali kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah semuanya akan terkena daripada makan riba? Maka kemudian Nabi Muhammad mengatakan, walaupun ada di antara mereka sudah berusaha untuk menjauhi daripada riba tersebut, pasti mereka akan terkena daripada debuhnya riba. Kemudian yang dimaksud oleh para ulama debuhnya riba ini apa? Walaupun orang tersebut misalnya dia tidak makan riba, tapi dia akan menyaksikan daripada adanya transaksi riba. Ada juga di antara mereka yang membantu daripada perbuatan riba tersebut. Dia tidak makan tapi dia bantu. Dia tidak makan tapi dia saksikan daripada perbuatan tersebut. Dia tidak makan tapi dia ridha dengan perbuatan tersebut. Nah, ini semua dikatakan oleh Rasulullah SAW, di akhir zaman itu semua pasti akan mengalami yang namanya mereka mendapatkan adanya transaksi riba. Nah, itu di zaman sekarang ini yang dimaksud oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau kita perhatikan zaman sekarang ini, ya zaman kita ini menyebar luas daripada transaksi riba, Pak. Walaupun kita tidak makan riba, tapi kita subhanallah, kita sudah melihat di mana-mana di sekitaran kita ini semua adanya transaksi-transaksi yang ada, hampir rata-rata semuanya adalah berbau riba. Hadirin jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama kita tentang perihal ketika terjadinya adanya daripada perbuatan riba ini, ketahuilah akan banyak kerusakan di muka buminya Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagaimana salah satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innama yu'dan fi halqil qura idza tahluna arba'a. Wa sungguhnya ketika seseorang membiarkan daripada 4 perkara ini yang terjadi di tempat mereka, maka tunggulah daripada kerusakannya. Pertama kali dikatakan idzan naqasal mizan, ketika seseorang yang mana banyak di tempat-tempat mereka orang transaksi yang mana transaksinya banyak mengurangi daripada timbangan, maka di saat mereka mengurangi daripada timbangan di dalam transaksinya mereka ataupun manipulasi di dalam usahanya mereka, ketahuilah Allah Subhanahu wa taala akan mencegah daripada turunnya hujan. Akan terjadi yang namanya kekeringan paceklik di tengah-tengah kita. Ini kalau sudah banyak di dalam adanya usaha mereka, perdagangan mereka memanipulasi daripada adanya timbangan, maka tidak lama Allah akan turunkan yang namanya bala, terjadi yang namanya paceklik di tengah-tengah kita. Yang kedua berkaitan dengan adanya fahisya. Kalau sudah menyebar luas yang namanya perzinaan, maka akan banyak turun yang namanya penyakit wabak di tengah-tengah kita. Yang ketiga dikatakan apa? Di saat terjadi menyebar luas daripada transaksi riba di tengah-tengah kita, maka akan banyak terjadi pembunuhan antara satu sama yang lain. Ini hal-hal yang sumber-sumber terjadi kerusakan ketika orang membiarkan daripada adanya hal tersebut, adanya memanipulasi daripada barang ataupun harga, kemudian adanya menyebar luas perbuatan zina, adanya menyebar luas daripada transaksi riba, maka semua sumber-sumber kerusakan ini akan terjadi di tengah-tengah kita, Pak. Maka kalau kita perhatikan setiap tahun, setiap zaman ini bukan menjadi baik, Pak, akan tapi kalau kita saksikan terus menerus menjadi buruk. Kenapa? Karena orang tidak peduli lagi dengan perkara tersebut. Mereka membiarkan daripada perkara tersebut, akhirnya apa? Banyak timbul sumber-sumber kerusakan di muka buminya Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Maka kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita semua, dan kita berharap mudah-mudahan Allah jauhkan kita semua daripada perbuatan riba. Dan disinilah kita diingatkan kembali daripada hal tersebut, bahwa sungguhnya kita jadilah hamba-hamba yang pandai bersyukur dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita semua. Bahwa sungguhnya suatu yang halal
yang kita miliki daripada usaha kita akan membawa satu keberkahan untuk kita semua. Suatu yang halal yang masuk ke dalam tubuh kita insya-Allah akan mendorong kita lebih banyak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan tapi ketahuilah ketika seseorang yang melakukan suatu yang diharamkan oleh Allah berkaitan dengan transaksi ataupun bisnisnya, maka ketahuilah Allah akan mencabut daripada keberkahan tersebut. Dan ketahuilah ketika suatu yang haram masuk ke dalam tubuhnya, masuk ke dalam tubuh daripada dirinya, anaknya dan istrinya, akan timbul kerusakan di dalam kehidupannya. Maka hendaknya kita semua perhatikan daripada apa-apa yang kita dapatkan daripada usaha kita, dan perhatikan juga daripada apa-apa yang keluar daripada apa yang kita miliki. Maka sesungguhnya berkaitan dengan harta ini Pak, nanti di yaumil qiyamah ada dua pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama, Allah akan bertanya dari mana kita hasilkan daripada harta tersebut. Kemudian yang kedua, Allah akan tanyakan bagaimana kita mengeluarkan daripada harta yang kita miliki. Maka hendaknya kita hati-hati dengan apa yang kita miliki, jangan sampai terdapat daripada sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita semua daripada apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa kita, Allah angkat derajat kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba istiqamah untuk selalu memperhatikan daripada apa-apa yang diwajibkan oleh Allah dan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita doakan bagi jamaah yang sakit, mudah-mudahan Allah sembuhkan penyakitnya. Bagi yang punya hajat, kita doakan mudah-mudahan hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah bil qabul wa tamam min qisada khairan wa batinan, wa yaftah alina futu arifin, wa yakhtim lana bi husna fi khairin wa lutfin wa afiyatin ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا مولانا محمد. اللهم جمعنا هذا جمع مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا معنا شقيا ولا محروما. اللهم بحق الفاتحة افتح لنا باب الخير واجعلنا من أهل الخير يا موفق على الخير خير وفقنا لخير وإن عليه دوم فيها سبحانك اللهم وتحية فيها السلام وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم.